jam 9 malam ya, jam 9, 10 malam baru lepas. Nah, sekarang gantian jadi kakak. Jadi saya mewakili kakak juga ya. Oke, kita mulai aja ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya Allah. Mulai ya. Di sini saya mau teman-teman yang lebih aktif ya, tinggal saya. Jadi siapa aja yang mau baca silakan. Ini nggak bakal berjalan kalau nggak ada yang mau baca ya. Ya terserah teman-teman jadinya. Semakin cepat ya berarti semakin banyak soal yang dibahas. Ya sudah rela aja. Berarti kalau nggak ada yang baca ya stop di sini kita pembahasan. Enggak ada yang mau speak up nih. Belum ganti Haikal itunya. Pokoknya belum ganti. Benar kelihatan. Astagfirullahaladzim. Enggak ada yang ngomong. Kelihatan nggak? Kelihatan tapi belum. Soalnya Kelihatan? masih kelihatan. Belum ada hasilnya. Soalnya. Belum kelihatan. Astagfirullahaladzim. Udah. Atas nah. Udah. Nah gitu kan kalau ngomong enak. Udah? Kelihatan ya? Ini saya sering tap-tap dulu jadi. Udah ya? Oke, silakan nomor 1 dibaca. Ayo calon apoteker ya. Kalau mau jadi apoteker kan kita harus bisa apa ya berbincang dengan tekanan medis lainnya ya. Oke lanjut dibaca. Halo, baca ya Kak. Oke, silakan baca. Seorang pasien wanita datang ke dokter untuk menanyakan hasil lab seminggu yang lalu. Pasien didiagnosa dokter mengalami TB. Datang ke instalasi farmasi rumah sakit untuk menebus resep obat. Pada saat dilakukan penggalian informasi oleh apoteker, pasien mengaku juga sedang dalam masa program KB dengan mengkonsumsi pil KB untuk mencegah kehamilan. Apakah saran yang diberikan apoteker untuk meningkatkan efektivitas obat yang harus diberikan pasien? Yang mengganti pil KB dengan KB non hormonal. Oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah mengganti pil KB dengan KB yang non hormonal. Kira-kira kalau kita lihat, kita analisa soal di sini, ya, di sini adalah dia mengonsumsi pil KB untuk mencegah kehamilan. Oke, ya, seorang pasien datang dengan hasil lab, pasien didiagnosa mengalami TBC, ya. Pastinya dia mengonsumsi yang namanya resep OAT, obat anti tuberkulosis, ya. Nah, kalau kita bahas di sini teman-teman, kira-kira ada interaksi kan pastinya, ya. Ada interaksi antara apa kira-kira obat anti tuberkulosis dengan pil KB. Yang menjadi pertanyaannya, OAT apa yang berinteraksi dengan pil KB? Rifampicin Kak. Rifampicin, oke. Rifampicin berinteraksi dengan pil KB. Oke. Pil KB. Sekarang
yang menjadi pertanyaannya lagi, ya, waktu saya UK ini bisa keluar sampai 3 soal terkait dengan rifampicin aja nih teman-teman. Nah, interaksi obat yang kita ketahui ada yang namanya interaksi secara farmakodinamik, farmakokinetik, ataupun farmaseutik, ya kan ya. Interaksi ada 3. Kalau farmakodinamik kaitannya obat dengan reseptor, ya, atau obat dengan obat lainnya yang meningkatkan, ya, intinya agonis, antagonis, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara yang namanya interaksi secara farmakodinamik, ya, IO, interaksi obat farmakokinetik, ya, meliputi apa aja teman-teman? Kalau kemarin kita belajar interaksi obat di fase farmakokinetik, ada yang namanya ATMA, ya, singkatannya, Ya. ya, ATMA, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, ya. Yang menjadi pertanyaan untuk teman-teman sekarang, oke, ada di fase mana interaksi dia rifampicin dengan pil KB? Metabolisme. Ada di fase metabolisme, ya. Metabolisme. Kenapa sih bisa rifampicin dengan pil KB ada interaksi di fase metabolisme? Kira-kira siapa yang meningkatkan metabolisme? Atau pertanyaannya, ini metabolismenya ditingkatkan atau diturunkan kira-kira? Ditingkatkan. Oke. Siapa yang ditingkatkan ininya, metabolismenya? Pil KB. Pil KB, ya. Jadi metabolisme pil KB, ya, meningkat. Nah, kalau meningkat apa yang terjadi? Nah, kalau meningkat apa yang terjadi? Efektivitas dari pil KB pastinya menurun. Terjadi apa kira-kira? Kegagalan terapi atau kegagalan bahasanya itu kayak terjadi kehamilan, ya. Kegagalan kontrasepsi menyebabkan apa? Kehamilan, ya enggak? Karena kan di sini konteksnya untuk mencegah kehamilan, ya. Berarti alhamdulillah ya punya anak, ya enggak? Banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Alhamdulillah, ya. Oke, kita lanjut. Artinya kegagalan kontrasepsi. Nah, kayak gini teman-teman. Solusinya apa sebagai apoteker? Solusinya apa teman-teman kita sebagai apoteker? Ganti gantian kontrasepsi yang non hormonal. Oke. Contohnya kayak apa? IUD, spiral, sama aja sih, ya. Apalagi menggunakan kondom, ya. Kondom entah itu prianya, entah itu wanita, ya teman-teman. Oke. Paham sampai sini teman-teman? Paham. Jadi intinya kayak gini, ya. Kenapa sih efektivitasnya bisa menurun? Karena si rifampicin ini bisa meningkatin metabolisme si pil KB. Jadi metabolisme itu harusnya misalnya pil KB, ya, pil KB, misal efektivitas dalam tubuhnya adanya 2 jam. 2 jam dia efektivitas, dia kayak maksimal terapinya itu di dalam tubuh harus 2 jam.
karena ada interaksi di fase metabolisme, ya teman-teman, si rifampicin ini ningkatin metabolisme si pil KB, ya. Jadinya si pil KB di dalam tubuh hanya sejam, jadi dipercepat, ya. Jadi tidak efektif, efeknya jadi setengah, jadi tidak maksimal terapinya. Kalau nggak maksimal terapi, ini nyebabin kegagalan terapi, kayak gitu. Paham ya teman-teman? Kalau kemarin ditanyanya rifampicin bisa 4 soal terkait dengan obat TB. Pertama, obat TB yang nyebabin kencing merah siapa? Rifampicin efek sampingnya apa? Diputar-putar aja. Dari kata rifampicin bisa jadi 5 soal nih kayaknya. Misal 1 soal, rifampicin nyebabin apa? Urin merah. Urin merah siapa yang nyebabin? Rifampicin. Nanti ada soal lagi, pil KB dengan rifampicin ada interaksi di fase apa? Metabolisme. Nanti ditanyain mekanismenya kayak gimana? Fase metabolisme dia ningkatin apa? Ningkatin metabolisme sih pil KB. Nyebabin apa? Kegagalan kontrasepsi. 4 soal, ya. Kemudian solusinya apa sebagai apoteker? Ya, solusinya menggunakan kontrasepsi yang non hormonal. Kayak gitu teman-teman. Jadi dari kata rifampicin itu soalnya bisa jadi 5. Kalau teman-teman paham itu kayak soal bonus jadinya. Diputar-putar aja. Oke, paham? Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau pembahasannya sih ini ya teman-teman, rifampicin adalah induser enzim metabolisme sehingga bisa menginduksi metabolisme dan mempengaruhi efektivitas obat lain seperti pil KB contohnya. Kontrasepsi non hormonal seperti kondom adalah solusi selama proses pengobatan TB. Ini dari Netscape ya. Banyak lagi literatur-literatur yang teman-teman bisa gunakan. Bisa kita lanjut lagi, paham teman-teman sampai sini? Terus akhirnya ada yang kontrolnya. Oke, kelihatan? Kita lanjut ya. Ada lagi yang mau join. Oke, kita lanjut. Ya silakan. Saya Kak. Ya silakan. Seorang pasien anak 8 tahun mengalami diare dengan keluhan defekasi 7 kali selama 24 jam dengan konsistensi BAB cair, berlendir, adanya darah, perut sangat meleleh disertai dengan demam. Setelah dilakukan uji kultur tinja, menunjukkan positif mengandung Vibrio cholera. Antibiotik apa yang dapat Anda sarankan untuk terapi tetrasiklin? Terapi tersebut dosis siklin nggak Kak? Apa jawabannya kira-kira teman-teman? Di situ kolera. Kalau diare disebabkan karena kolera apa? Eritro Kak. Eritro anak-anak. Dia kata kuncinya ya teman-teman. Nih, Ya. anak dia tuh kalau teman-teman belajar antibiotik pasti kan kalau misalnya teman-teman kalau antibiotik ini sebenarnya ini ya teman-teman, jadi jawabannya adalah erythromycin ya. Jadi antibiotik ini unik ya teman-teman. Jadi kalau memang terapinya ini apa ya, memang sudah kita harus hafalan mati gitu. Memang secara guideline memang itu yang digunakan. Tapi dilihat dari kondisi, misal kayak umur, kemudian pasiennya hamil atau tidak, atau ada kondisi tertentu kayak dia punya riwayat ginjal atau tidak, dan lain sebagainya. Ini antibiotik seperti ini ya teman-teman harus pintar untuk menganalisa soal dan pintar harus kayak mengeliminasi yang benar-benar tidak dimasuk akal menurut saya gitu. Kalau saya begitu caranya.
Kalau di sini kan kelihatan ya, anak 8 tahun disebabkan karena apa nih? Kolera. Kalau di sini saya ganti E. coli, jawabannya apa? Untuk anak. Jawabannya apa kira-kira? Eritromisin. Tetap eritromisin ya teman-teman. Paham nggak ya teman-teman? Jadi ini apa berdasarkan apa terkait dengan diare. Nah, diare juga teman-teman harus pahami apa yang menyebabkan diare. Oke? Siapa yang menyebabkan diare? Jadi jawabannya adalah eritromisin. Kalau di sini saya ganti Clostridium difficile, jawabannya apa? Metro bukan Kak? Metronidazole ya. Kalau di sini saya ganti amoeba, jawabannya apa? Metronidazole bukan Kak? Tetap metronidazole ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ya, rata-rata ya penyakit obat yang umum ya. Kalau misalnya infeksi saluran pencernaan, kalau anak itu biasanya penggunaan Kotri, eritromisin, azitromisin ya, penggunaan makrolida ya untuk anak, atau penggunaan kloroquinolone. Nah, ini untuk diare. Ini adalah diare spesifik ya teman-teman. Oke, coba kita sedikit mengulas terkait dengan diare. Terkait dengan diare ya teman-teman, teman-teman harus tahu dulu penyebab diare itu apa, yang menyebabkan diare itu apa, siapa faktor yang menyebabkan pasien tersebut diare. Oke. Diare itu dibagi menjadi dua, akut dan kronis ya teman-teman. Kalau akut itu sifatnya jangka waktu panjang ya. Koreksi saya ya kalau saya salah ya. Jadi kalau akut itu sifatnya jangka waktu panjang atau terbalik ya. Kemudian kronis itu sifatnya jangka waktu pendek kalau panjang. Nah, teman-teman harus tahu dulu diare ya, diare penyebabnya apa. Kalau misalnya penyebabnya adalah bakteri, pastinya kita uji kultur dulu dong. Uji kultur apa? Feses, ya enggak? Biasanya nanti dicek lab. Nah, biasanya indikator-indikator yang harus dilihat secara kasat mata kayak misal BAB-nya melena, misal bahasa medisnya melena, atau BAB-nya ada darahnya atau ada buihnya. Nah itu biasanya, atau konsistensinya encer, berbuih, bau tenik. Nah itu biasanya ada bakteri di dalamnya. Kayak gitu teman-teman. Nah kalau pemeriksaan secara secara objektif ya, secara objektif itu biasanya dilihat dari nilai leukosit ya. Kalau leukosit tinggi biasanya ada bakteri, atau bisa juga dilihat dari fesesnya tuh diuji kultur, nanti ketahuan tuh bakterinya bakteri apa biasanya. Oh bakteri apa nih? Oh dia ada amuba nih dalam fesesnya. Oh berarti kita bisa tegakkan diagnosa pasien tersebut diare karena bakteri amuba misal, kayak gitu. Itu karena bakteri. Kalau bakteri kan banyak ya, tadi bisa dibilang bakterinya contohnya apa tadi? Di sini tadi saya tulisnya apa sih? Bakteri apa? Bukan amuba. Kolera. Oh ya, kolera ya. Ya, kolera ya. Di sini saya tulis kolera. Berarti kalau misalnya nanti dilihat hasil uji kultur ternyata kolera, pasiennya anak, ya diberikan golongan makrolida. Kalau misalnya dewasa, jawabannya apa? Doksi.
Doxycycline. Ya, doxycycline ya. Jadi teman-teman ya, kalau saya suka nggak suka, mau nggak mau saya paksa untuk menghafal sih kolera kayak gitu, doxycycline gitu. Nah ini untuk bakteri kan banyak ya, ada amuba, Clostridium difficile, terus ada apa sih namanya, E. coli, Campylobacter jejuni, ya kan. Kalau misalnya dia penyebabnya udah tahu, karena penyebabnya adalah bakteri, pasti yang harus kita berikan adalah antibakteri, ya enggak? Sesuai dengan penegakan diagnosa. Oke. Kemudian kalau misalnya dia diare karena makan makanan yang basi, misal, jawabannya apa kira-kira teman-teman? Atau makanan-makanan yang beracun? Jawabannya apa? Karbon aktif atau adsorben, ya, penyerap racun. Contohnya apa teman-teman? Kalau Antapulgit. atapulgit, Pektin. pektin, karbon aktif ya. Iya Kak. Karbon aktif. Oke, pertanyaannya untuk teman-teman sekarang, berapa penggunaan pertama pasien diare untuk penggunaan absorben seperti di atas? 10 sampai 14 nggak Kak? 10 sampai 14. Terus maksimalnya berapa? Saya juga lupa. Saya nanya teman-teman. Kalau saya setelah diare 2 tablet ya. Ya kalau dewasa. Dewasa berapa? ITE. Nggak kedengeran. Oke. Nanti coba sambil searching lagi ya. Setahu saya sih 2 tablet. Mas, ada maksimal penggunaan untuk penggunaan absorben. Oke. Sekarang sebenarnya ya teman-teman ya, menurut saya diare ini yang benar-benar harus kita tekankan di sini adalah untuk mencegah supaya pasien ini jangan sampai dehidrasi. Tapi dehidrasi. Jadi intinya kalau pasien diare ya, kalau dewasa menurut saya ya, pasien-pasien dewasa kalau diare ya biasa-biasa ya, dijamin juga ya sembuh sendiri ya. Yang penting kita jangan sampai dehidrasi gitu. Cuman kalau untuk pasien-pasien anak ini yang berbahaya. Sebenarnya yang harus kita tekankan di sini selain untuk mencegah diare itu terulang atau berulang ya, kita harus perhatikan jangan sampai pasien anak ini dehidrasi. Karena pasien anak ini kalau sudah dehidrasi susah untuk disuruh minum. Ujung-ujungnya ya mau nggak mau ya kita harus pemberian elektrolit, jangan sampai dia dehidrasi. Nah, terapi dehidrasi biasanya menggunakan apa sih teman-teman? Oralit ya. Penggunaan oralit. Nah, kalau oralit ini biasanya kalau teman-teman jauh dari apotek, jauh dari rumah sakit, perbandingan antara garam dan gulanya berapa? 1/4. 1/4. Siapa yang 4, siapa yang 1? 1 yang garam, 4-nya gula. 1 garam, 4 gula. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau jauh dari rumah sakit merasa diare untuk terapi dehidrasi, ya, teman-teman bisa menggunakan ini, garam
satu bagian, gula pas bagian. Gula lagi. Itu lagi. Oke, kelihatan teman-teman? Terlihat tadi. Oke, oralit dan garam 1:4. Nah sekarang pertanyaannya lagi, biasanya oralit ini dikombinasikan dengan apa sih? Zinc. Zinc. Oke, fungsi dari zinc ini apa sih? Fungsi dari zinc ini apa teman-teman? Untuk sistem imun. Iya, itu untuk COVID itu untuk meningkatin imunitas juga ya. Salah satunya zinc ini untuk kurang lebih pertama meningkatin imun. Bisa. Kalau ini untuk membantu proses regenerasi yang namanya usus ya teman-teman, atau pencernaan, regenerasi sel-sel yang rusak, membantu proses regenerasi sel-sel yang rusak. Kenapa sih sel-selnya rusak ya pencernaannya gitu? Karena kan pencernaan dipaksa untuk terus bekerja ya karena diare, ya kan? Nah itu biasanya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sel agar membantu proses ketidakterulangan diare tersebut. Oke, yang harus teman-teman garis merahi adalah ini dulu. Kemudian zinc. Terapi tambahannya ya, biasanya kombinasi. Kemudian zinc ini sering sekali ditanyakan, ya, berapa lama terapi penggunaan zinc? 10 sampai hari. 10 sampai 14 hari. Usia kurang 6 bulan. Berapa dosisnya? 10 mg. 10 mg. Kalau misalnya lebih dari 6 bulan penggunaan 20 mg. 20 mg. Nah ini yang teman-teman harus pahami juga. Dan di lapangan pun sama, kita harus mengedukasi pasien lama penggunaan zinc. Kalau di rumah sakit saya sering sekali ya, karena memang rumah sakit dan anak memang zinc ini fast move ya, di sana fast moving. Jadi kadang ini berapa lama ya sampai habis ya. Boleh pun dihabiskan minimal penggunaan 14 hari ya, 10 sampai 14 hari ya Bu. Ini untuk diare ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Jadi teman-teman harus tahu dulu spesifikasi penyebab diare. Penyebab diarenya apa? Karena bakteri kah? Karena keracunan kah? Atau karena dia dehidrasi? Pasien ngerasa dehidrasi, nah baru pemberian zinc dan oralit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau saya kelamaan, pembahasan antibiotik ini pertama diagnosa adanya bakteri Vibrio cholera ya, diberikan makrolida yaitu erythromycin 3 kali 30 mg per hari kilogram berat badan per hari. Ini dosis maksimal ya per hari. Atau azitro sama, dia juga golongan makrolida ya. Ya ini menurut DIA ya, sorry DIO ya, handbook. Tidak ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Silakan. obat itu pakainya apa ya Kak? Kenapa? Diare karena obat. Diare karena obat. Oke, kalau diare karena obat bisa digunakan dengan bismut ya teman-teman biasanya. Penggunaan diare karena obat. Kemarin saya kayak gitu kan ya Kak. Jawabnya apa? Tapi kok
Saya jawab bismut tapi salah. Salah di mana TO? Kemarin ikut TO yang online gitu. Online di mana? Ada opsinya apa aja? Biasanya sih dispute penggunaan terapi diare karena obat. Dia penjelasannya kaolin pektin. Kaolin pektin. Bisa juga penggunaan kaolin pektin. Kenapa kaolin pektin? Kalau teman-teman nalar secara logika, obat itu kan racun, teman-teman. Secara logika nyambung nggak? Nyambung kan? Obat itu racun. Ya dia banyak sih sebenarnya obat-obat yang nyebabin efek samping diare ya. Bukan cuma beberapa obat, kalau kita lihat pasti banyak efek samping karena diare. Obat nyebabin efek samping diare. Bisa juga. Gitu. Cuman kayak apa ya? Jadi rancu gitu ya teman-teman. Bismut bisa, kaolin pektin bisa, atau absorben bisa. Absorben kan sama aja kaolin pektin, atau penggunaan tadi absorben itu contohnya atau bukit bisa gitu. Jadi ya teman-teman keep aja kedua, bismut dan penggunaan absorben. Karena menurut saya obat itu racun, absorben bisa jadi masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau gabung? Maafnya teman-teman tolong belum Bang, aksesnya dimoduli. Ngomong aja ya di grup ya, ngomong di sini. Nah, dimoduli gitu. Oke. Jadi kita lanjut. Salah ya. Oke, baca nomor. Lanjut. Bapak, Ya, baca. Kelihatan? Ibu usia 50 tahun didiagnosis dokter mengalami hipotiroid, tetapi dia memiliki riwayat osteoporosis sejak 4 tahun yang lalu. Ibu tersebut mengalami perburukan akhir-akhir ini dan telah 3 bulan mengidap RA. Obat apakah yang dapat memperparah terjadinya perburukan pada pasien tersebut? Levotiroxin bukan? Ya, jawabannya adalah levotiroxin. Sebentar ya. Saya ada yang mau join lagi? Jawabannya levotiroxin. Kenapa kira-kira, teman-teman? Levotiroxin. Kenapa levotiroxin kira-kira? Ya, saya ada error. Berapa jawabannya levotiroxin kira-kira? Kalau kita lihat di sini dokter mendiagnosa hipotiroid ya. Hipotiroid. Pasien mulai riwayat osteoporosis lalu mengalami perburukan. Perburukan. Kalau kita analisa, kita mainin logika kita. Kalau kita bermain logika, teman-teman, atau kita mainkan nalar kita dan coba kita singkirkan satu persatu opsi ini, pasiennya aja udah hipotiroid ya. Obat hipotiroid apa aja sih teman-teman selain levotiroxin? Trionin. Nah, udah kelihatan nggak sih teman-teman? Nggak usah pusing-pusing ngeliatin rheumatoid gitu ya nggak? PTU buat apa? Hipertiroid. Metimazol buat apa? Sama Pak. Hipertiroid amlodipin apalagi untuk hipertensi. Propranolol fungsinya apa kalau di hipertiroid? Gangguan tiroid. Gangguan apa kira-kira propranolol? Tremor, takikardia, lebih ke hipertiroid dia tuh.
ya. Oke, teman-teman harus bisa apa ya? Kalau teman-teman rajin ya, kalau teman-teman rajin, logikanya bakal nyampe. Teman-teman akan mendapatkan yang namanya sebuah keberuntungan menurut saya ya. Hipotiroid, kita tahu obatnya levotiroxin, liutironi. Gua pusing-pusing lihat ke bawah, pasien mengidap perburukan. Kita nggak tahu tuh ya pasiennya hipotiroid, nggak mungkin hipotiroid minum PTU, metimazol, ya. Tidak sesuai indikasi, tidak tepat indikasi namanya, tidak tepat terapi, gitu. Dihapus-hapus. Makanya jawabannya adalah A, ya. Oke, kalau kita bahas terkait dengan hiper dan hipotiroid, ya, berbicara gangguan tiroid ya teman-teman. Jadi saya sambil mengulas ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk lah. Jarang-jarang didongeng saya menurut. Oke, kalau kita berbicara tiroid, tiroid itu sebenarnya tiroid itu sebenarnya adalah hormon. Tiroid sama dengan hormon. Siapa yang ngasihin hormon tiroid? Itu kelenjar tiroid. Mekanismenya gimana? Mulai dari TRH tiroid, TRH ya. TRH tiroid releasing hormon ya, yang nantinya dia akan melepaskan yang namanya TSH tiroid stimulasi hormon, di mana stimulasi itu akan menghasilkan T3 dan T4. Nah, kayak gini. Jadi si TRH ini nantinya kayak ada proses apa ya? Intinya kalau TRH ini dia akan merilis yang namanya TSH. TSH nanti menstimulasi yang namanya T3 dan T4. Nah, nantinya ya, kenapa pasien itu cenderung hiper, nanti yang dihasilkan adalah T3 dan T4-nya. Biasanya pasien-pasien yang gangguan tiroid, dia itu hipermetabolik atau hipometabolik, ya. Jadi kalau fungsi tiroid ini kayak proses apa ya, detak jantung, misal takikardi, irama jantung itu yang ngatur, juga salah satunya fungsi dari si hormon tiroid, ya. Itu dari fungsinya yang pertama. Yang kedua, dia proses metabolisme dalam tubuh, itu yang ngatur salah satunya hormon tiroid. Makanya nanti cenderung TSH atau T3 T4 itu rendah. Nanti dilihat dari sini parameternya. Biasanya kalau orang hiper itu cenderung T3 T4-nya itu masih tinggi. TSH-nya rendah. Dia hiper metabolisme. Jadi maksud dari hipermetabolisme ini, ya, makanan dalam tubuh itu dipercepat metabolismenya, ya. Makanan itu dipercepat hipermetabolisme, meningkatkan metabolisme, sehingga pasien itu cenderung kurus, hiper. Ini adalah hipertiroid, ya. Dengan hipertiroid. Jadi kalau hipertiroid, dia T3 T4 tinggi, TSH rendah, dia hipermetabolisme, cenderung kurus, takikardi, ya,
bradikardi. Kemudian kalau hipo, kebalikannya, T3T4-nya rendah, PSA-nya cenderung tinggi, dia hipo, beta, dia cenderung apa? Cenderung berat badan gemuk, ya, dia biasanya bradikardi. Kenapa dia hipometabolisme atau metabolismenya rendah, teman-teman? Ya. Jadi metabolisme dalam tubuh itu diperlama, makanan dalam tubuh itu di metabolismenya lama, makanya cenderung pasiennya itu gemuk, makanan yang diserap itu banyak. Jadi kenapa sih kita sering melihat orang yang makannya banyak, orang yang makannya banyak, kenapa enggak gemuk-gemuk? Atau kebalikannya, orang yang makannya sedikit, dia cenderung gemuk. Ya, makanya orang yang hipo itu kadang makan sedikit aja gemuk. Kenapa? Karena dia hipometabolisme. Ya, atau metabolismenya diperlama, makanan dalam tubuh dilamain, cenderung gemuk. Jadi makanan yang diserap terlalu banyak. Kalau hipotiroid, obatnya dua, levotiroxin dan miotironik. Kalau misalnya hipotiroid, PTU dan epimadol, ya enggak? Ini aja yang teman-teman hafalin. Dan biasanya kalau terkait ini yang sering ditanyakan itu adalah trimester-trimesternya ya teman-teman harus paham. Trimester itu ibu. Hipertiroid trimester 1 yang diberikan apa? PTU. Kalau misalnya trimester 2 dan 3 MMI betimazol ya. ya. Karena efek samping dari metimazol ya apa? Malformasi janin ya, teman-teman. Ya itu teman-teman harus tahu kalau ibu hamil untuk hipotiroid, levotiroxin dan liotiramin boleh. Kalau misalnya ibu hamilnya 8 minggu, obat yang diberikan apa? PTU ya, teman-teman harus dilihat satuannya, jangan terkecoh mentang-mentang 8 kirain 8 bulan. Oh 8 bulan berarti trimester 3 kita berikan metimazol. Nah ingat, lihat satuan, dia minggu atau bulan, jangan sampai kecoh. Kalau teman-teman lihat 8, berarti 8 doang, teman-teman jawab metimazol. Tahunya di situ 8 minggu. 8 minggu sama dengan berapa bulan? 2 bulan ya. Oke. Kalau tremor pakainya ini, tremor. Ini hamil T1, ini hamil T1, T2, dan T3. Oke, sampai sini paham teman-teman? Pembahasannya efek samping dari penggunaan levotiroxin salah satunya adalah osteoporosis. Catat tuh menurut Medscape. Biar teman-teman tahu kenapa sih yang menyebabkan perburukan rheumatoid arthritis, ya kaitannya sama tulang. Oke. Ada kesulitan kah? Ada ya? Mau tanya Kak. Oh ya silakan.
Jadi kalau pasiennya osteoporosis itu hipotiroid, pakainya liothyronin gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Bukan liothyronin sih sebenarnya. Saya nggak paham juga ya entah nanti bagaimana ya terkait dengan terapi pasien osteoporosis dengan coba teman-teman boleh searching apakah liothyronin kemudian tidak menyebabkan levotiroid, tidak menyebabkan osteoporosis. Kalau misalnya tidak bisa, kalau tidak menyebabkan osteoporosis berarti bisa digunakan liothyronin. Walaupun dia bisa menyebabkan liothyronin bisa menyebabkan osteoporosis, paling enggak pasti yang diberikan adalah penggunaan obat-obatan yang menunjang osteoporosis itu, entah dia menggunakan vitamin D3, vitamin D, atau penunjang lainnya bisa mengandung fosfonat. Bisa dilihat dari mana ya? Kalau terapi itu menurut saya kayak dilihat besar manfaatnya. Walaupun ada yang harus walaupun ada yang harus dikorbankan, selagi dia lebih besar dari korbannya, misal manfaatnya lebih besar daripada yang harus dikorbankan, kenapa enggak? Menurut saya sih gitu. Kayak gitu teman-teman. Tapi kalau ini teman-teman bisa menganalisa soal sendiri ya, hipotiroid ya. Sejauh ini saya sih belum tahu apakah liothyronin boleh dibantu, liothyronin apakah bisa dipakai di revolusi atau tidak. Kalau tidak, berarti direkomendasikan. Oke, lanjut. Bisa lanjut? Asma. Yang terasa sakit. Pasien aku memiliki rasa sakit asma, persisten sedang. Jawabannya apa? Enatromolin. Mas bukan? Yes, stabilisasi sel mas ya teman-teman. Enatromolin itu. Kemarin ini keluar di UKS saya, jawabannya adalah stabilisasi sel mas. Nah, meresapkan enatromolin. Ini dia nanya mekanismenya. Kalau di sini saya ganti menjadi kalau di sini saya ganti jadi Montelucas, Xavier Lucas. Jawabannya apa? Reseptor leukotriene. Antagonis reseptor leukotriene, menghambat reseptor leukotriene ya. Kalau saya di sini jawab kalau misalnya di sini saya ganti kamu jawabannya apa? Apa jawabannya? Yang apa?
Yang E ya, Agonis deh. agonis adrenergic. Oke. Kalau asma paling kayak gitu aja. Jadi kemarin Selma sama ini Leopoldrin, Xavier Lucas, Monte Lucas itu keluar. Formalin bekerja dengan menstabilkan permukaan sel emas sehingga mengalami degranulasi sel emas. Sel emas itu kayak sistem kekebalan tubuh ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ayo baca. Seorang pasien datang ke dokter dengan keadaan sangat lemah. Dari hasil laboratorium, pasien memperoleh kadar glukosa yang glukosa pasien mengalami DM tipe 2. Pasien sebelumnya juga mengalami riwayat gagal ginjal akut step 4 dengan nilai GFR 21. Jadi penelitian ini kayak perawat ginjal ya teman-teman. Dokter menanyakan kepada apoteker OAD yang tidak boleh diberikan pada pasien tersebut. Jawabannya apa teman-teman? Metformin. Karena metformin nyebabin apa? Dia nyebabin asidosis. Setelah asidosis lantas dia memperberat kerja ginjal karena asam darah dalam tubuh kadarnya asam ya, terlalu asam memperberat kerja ginjal. Kalender. Metformin merupakan golongan biguanida ya, yang dikontraindikasikan pada pasien TKD apabila GFR kurang dari 30 menit per menit, efek samping asidosis laktat ya, atau memperburuk kerja ginjal. Oke, paham ya? Mudah ini mah ya. Oke, sekarang seorang dokter ingin meresepkan kepada pasien yang menderita diabetes tua diresepkan ya obat yang berfungsi untuk menghambat reabsorpsi glukosa di ginjal. Siapa nih kira-kira? Reabsorpsi gula di tubuh kita. Empagliflozin. Dan empagliflozin ya teman-teman. Kalau di mepilit masuknya dia golongan apa? Vitaglipin masuknya mana? BLP. BLP. Satu. Iya. Biometazol masuknya TZD. Exenatif masuknya ke DPP 4. Ya. Dia menghambat reseptor DPP 4. DPP 1 agonis. Oke. Empagliflozin merupakan molekyul SGLT2 inhibitor, bagaimana reseptor SGLT sehingga glukosa tidak direabsorpsi tubuh stok. Seorang pasien dewasa di tempat apotek membeli obat Bisaponil, tablet atasi sebelit yang sedang diberikan 3 hari. Apa informasi terkait penggunaan yang harus Anda berikan ke pasien? Bisaponil. Malam sebelum tidur ya, obat diminum malam hari sebelum tidur. Oke. Kalau misalnya dia nggak bisa juga pelunak fesesnya, perlu tadi secara apa teman-teman? Secara apa? Supos ya, suposuporia atau enema ya, enema ya. Ada yang minta ACC Pak. Oh iya, sorry.
Sudah? Oke. Coba kita lihat pembahasannya ya. Kemudian termasuk laksatif buahan stimulasi yang merangsang pergerakan peristaltik khusus. Nah ini kalau di sini kita bahas perbedaan antara diare dengan konstipasi. Kembalikannya, kalau diare itu gerakan peristaltiknya itu terlalu tinggi, makanya kita harus berikan kayak velopramid tuh. Velopramid kan opioid yang mengurangi pergerakan peristaltik khusus. Nah sebaliknya, kalau misalnya si iritan stimulan ini dia kayak meningkatkan gerakan peristaltik, sehingga apa ya, khusus itu kayak ngeluarin saluran pencernaan itu kayak memperkuat gerak peristaltiknya agar sih mendorong fesis keluar atau menggunakan. Konsep bisa kordial 6-12 jam, bisa kordial support itu 5-60 menit. Cepat ya teman-teman. Ada yang pernah menggunakan misokordial secara support? Kayaknya nggak nyampe 60 menit ya biasanya. Dia langsung keluar semua feses. Oke, lanjut. Lanjut, pasien 42 tahun dengan keluhan nyeri badan dan sendi. Hasil laboratorium menilai asam urat tinggi ya. Dokter meresepkan obat dengan reabsorpsi kadar asam urat di tubuh koksimal. Obat yang dimaksud apa nih? Jawabannya apa teman-teman? Kira-kira yang kerjanya di ginjal? Probenesid. Temannya probenesid apa? Temannya probenesid? Ada yang tahu temannya probenesid apa? Urikosurik bukan Pak? Urikosurik itu golongannya sulfiniratun. Kalau yang menghambat santin, siapa teman? Allopurinol. Selain allopurinol apa? Reflusostat ya, ini dua ini nih. Kalau piglotekase itu mengubah yang tadinya polar menjadi non polar ya. Kalau piroksikan itu kayak kalau ibu hamil diberikan apa? Kalau pasien asam urat kemudian hamil diberikan apa? Probenesid. Probenesid ya, penggunaan probenesid. Kalau ibu hamil, apa yang diberikan? Ibuprofen. Ibuprofen ya. Kalau mulut biasa diberikan apa? Kolkisin ya. Biasa digunakan sekarang terapi COVID ya, lagi marah. Kolkisin. Oke, allopurinol terusat menghambat pembentukan santin. Piglotekase menyebabkan asam urat menjadi alantoamin ya. Yang tadinya non polar menjadi polar menjadi non polar. Yang tadinya tidak larut menjadi larut. Dan tadinya tidak larut menjadi larut. Probenesid sama dia kerjanya di ginjal. Kalau ditanya pasien ginjal kemudian asam urat tinggi, obat yang dikontraindikasikan dimaksud siapa? Probenesid. Probenesid ya. Kenapa? Karena probenesid kerjanya di ginjal, memaksa ginjal untuk mengeluarkan yang namanya asam urat. Gitu.
Kayak ibarat ini kalau yang sering nonton di usia tuh yang Kak, ada yang tak ACC Kak. oke, udah. Siapa ini gak ada nih? Gak ada yang masuk. Gak ada yang masuk ya? Coba suruh masuk deh. Jadi ibarat kayak lansia, ya. Lansia udah apa ya? Lansia udah ya, udah ya kayak mikirin akhirat aja gitu, tapi disuruh kerja lagi, gitu. Disuruh kerja bersama kayak ginjal yang udah rusak disuruh kerja lagi, dan kayak lansia disuruh kerja lagi. Kalau di rumah ada lansia kerja yang benar, gitu. Dipaksa buat pekerjaan kayak gitu. Jadi ginjal yang rusak dipaksa untuk bekerja makin parah. Analoginya seperti itu. Siapa yang mau masuk tadi? Temennya? Ada lagi? Gak ada ya? Kemudian pinoksidan menghambat prostaglandin. Ini untuk hindari ya pinoksidan. Ini ada yang masuk. Ya, lanjut ya. Seorang wanita berusia 25 tahun datang ke apotek dengan keluhan sakit kepala 1 hari yang lalu. Setelah dilakukan pengalihan informasi oleh apotek, pasiennya sedang hamil usia 3 minggu. Obat apa yang diberikan? Apa kira-kira teman-teman? PCT ya? Iya, acetaminophen ya, teman-teman. Dilihat dari apa ya? Kategorinya ya. Kalau di sini saya hamil dan liver, saya diberikan apa nih? Ibuprofen ya. Bebas lah ini mah. Tergantung variasi soalnya ya. Kalau misalnya nanti soalnya di sini hamil, terus di sini riwayat lambung, obat matinya apa? Kontraindikasi bisa ketorolak, bisa nadik, bisa ibuprofen, bisa asametenamat. Obat pilihannya acetaminophen, atau bisa juga yang shock selektif ya, yang menghambat COX-2 aja, kayak menggunakan celecoxib, eprecoxib, dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Kalau manajemennya itu kita lihat analisa soalnya, dia hamil kah, dia punya riwayat lambung kah, kayak gitu. Paling dimana kontraindikasi atau pilihan utama, kayak gitu. Ya teman-teman, kita lihat ya. Pengobatan yang paling aman untuk ibu hamil mengalami nyeri adalah acetaminophen ya, karena dia kategori B, ASF C, ibuprofen B, natrium diklofenak B, dan ketorolak C. Walaupun beberapa NSAID aman untuk ibu hamil pada trimester pertama, tetapi yang menjadi pilihan utama pada ibu hamil adalah PCT yang teman-teman sudah paling aman sih menurut saya. Yang penting nggak ada embel-embel dia punya liver ya, atau punya penyakit gangguan hati. Entah dia galau, entah dia apa, nggak tahu lah. Oke, bisa dilanjut. Kita lanjut. Coba dibaca satu orang. Baca ya Kak. Oke. Seorang pasien datang ke klinik dengan keluhan kepala pusing dan terasa sangat berat.
Setelah dilakukan tindakan pemeriksaan oleh dokter, hasil pemeriksaan menunjukkan nilai tekanan darah adalah 150/100. Pasien memiliki riwayat sakit asma, serta kondisi pasien saat ini dalam keadaan terkontrol dengan menggunakan salbutamol. Apakah obat hipertensi yang tidak diperbolehkan untuk keadaan pasien tersebut ada yang propanolol? Ya nggak boleh ya di sini ya. Kalau misalnya yang boleh, jawabannya apa? Metoprolol, bisoprolol, atenolol, acetaminofol. Maka ya, kira-kira kenapa propanolol nggak boleh? Ada yang bisa bantu saya? Karena dia bekerjanya secara tidak selektif. Tidak selektif. Bekerjanya di beta apa ya? Beta 1 dan beta 2. Beta blocker kan ada beta 1, beda. Beta 2, Beta 2, Kak. beta 3. Beta 1 ada di mana? Jantung. Beta 2 ada di Bronko. beta 3 metabolis. Gampangnya gini teman-teman. Propanolol dia bekerjanya tidak selektif. Kenapa? Dia nggak bisa milih, ya. Biasanya itu laki-laki yang nggak punya pendirian, yang nggak bisa milih. Dia nggak bisa milih mana yang harus dihambat. Dia menghambat beta 1 di jantung. Bagus nggak untuk pasien riwayat hipertensi? Bagus. Tapi dia menghambat bronkus juga, menghambat metabolisme lemak juga. Namanya juga nggak selektif, dia nggak tahu mana yang dihambat, ya hambat tiga-tiganya, dijebret, ya kan? Nah, sedangkan pasien asma itu keadaan bronkusnya itu pasti kontraksi mulai kecil. Kalau misalnya dia dihambat, makin parah, makin mengecil lagi, ya. Karena pasien asma itu butuh kalau kita lihat kan obat-obatnya masih sebenarnya kayak bronchodilator, kayak memperlebar jalur nafas, ya enggak? Udah mah lagi asma dia kecil jalur nafasnya dihambat lagi, dia makin parah asmanya, memperburuk asma. Makanya cenderung propanolol ini nggak boleh diberikan. Selain propanolol ada apa lagi teman-teman sambil review? Timolol. Timolol. Lagi Carvedilol. Carvedilol. Ada lagi? Nadolol ya. Oke. Keempat obat ini dia menghambat semuanya beta 1, beta 2, dan beta 3. Beta 1 kerjanya adanya di jantung, reseptor jantung, beta 2 ada di vagus, sedangkan B3 ya metabolisme lemak. Sedangkan keempat obat ini dia selektif. Beta blocker yang selektif, dia memilih, ya nggak baik juga sih sebenarnya memilih ya, nggak tahu juga lah. Jadi dia memilih, teman-teman, namanya selektif memilih, dia menghambat reseptor beta 1 aja yang dihambat. Ya. Kira-kira pasien asma bagus nggak untuk beta blocker yang selektif? Menjadi pilihan nggak? Menjadi rekomendasi karena dia nggak menghambat jalur nafasnya, nggak menghambat bronkusnya, ya. Paham nggak teman-teman? Gampangnya sih gini ya. Jadi kenapa selektif non selektif? Iya, memang selektif dan non selektif. Kenapa nggak boleh asma sama pasien yang non selektif? Karena dia menghambat reseptor beta 1, beta 2, dan beta 3 semuanya dihambat. Sedangkan yang selektif, beta blocker selektif, dia menghambat hanya beta 1 aja. Jadi konsistensi jantung itu tetap jantung itu menurun, yang tadinya tinggi. Makanya efek samping yang khas itu apa kira-kira? Beta blocker Rebound hipertensi.
Satu hipertensi. Ada lagi Yang apa Kak? Selektif non selektif? selektif non selektif sama aja. Golongan beta blocker itu dia cenderung nyebabin Propranolol itu disfungsi ereksi. yes disfungsi ereksi, nyebabin disfungsi ereksi ya teman-teman. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa dilanjut? Lanjut ya? Biar kerja biar mau kemudian pengobatan yang paling aman untuk ibu hamil kok ini beta blocker bekerja. Beta blocker yang memberikan hambatan terhadap reseptor beta. Nah, reseptor beta terhadap dalam tubuh ada 3, B1, B2, dan B3 lemak. Ini ada contoh-contohnya, teman-teman bisa foto kalau nggak sempat namanya. Kalau nggak sempatnya oke, kita lanjut. Seorang pasien datang laporin belum resep berisikan kolestramin, obat X, apoteker dan obat X. Apoteker memberikan informasi terkait penggunaan obat. Ya, ini memberikan jeda waktu menggunakan kolestramin dengan selama 2 jam setelah menggunakan obat X. Yang bertujuan untuk mengurangi interaksi apa yang terjadi pada kedua obat tersebut. Jawabannya apa kira-kira teman? Kolestramin menghambat absorpsi. Jawabannya adalah B, ya. Karena obat-obatan yang kerjanya di saluran cerna itu cenderung menghambat absorpsi obat lain, sehingga obat lain efektivitasnya menurun. Contoh antasida dengan obat lain, dia kan kerjanya di saluran cerna kan, dia menurunkan efektivitas obat lain, makanya solusinya penjedaan selama 2 jam. Kalau di lapangan 2 jam, enggak, pasiennya marah. Kalau di lapangan, saya sampaikan baiknya 2 jam. Namun kalau emang terlalu lama, 15 sampai 30 menit dijeda. Kalau kita lihat pembahasan, kolestramin dapat mengabsorpsi lama obat larut lemak sehingga dapat menurunkan efeknya. Pada umumnya diajarkan oleh klien dimulai 1 jam sebelum 4 hingga 6 jam setelah obat. Kalau di sini 1 jam ya, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Baiknya sih 2 jam. Kenapa? Proses akna obat dalam tubuh itu selama 2 jam. Oke, lanjut. Seorang pasien 43 tahun memiliki riwayat gagal ginjal. Datang ke klinik keluhan pusing, punggung terasa kaku, tekanan darah didapatkan hasil pengurangan prosedur ya. Obat yang dapat dan tekanan darah apa kira-kira ini? ACI, ACI ya, kalau nggak ada ACI apa? ARB. ARB ya, teman-teman bisa lihat di buku itu, di tabel yang ada kotak itu teman-teman bisa lihat. Kalau di buku kan ada ya, itu teman-teman hafalkan. Jadi kalau semua komplikasi ya, kalau nggak ACI ya ARB, kecuali kambuhan stroke nggak boleh dia penggunaan ARB ya, karena dia efek samping mempersempit ya, mempersempit pembuluh darah di otak. Sama BPH prostat dia biasanya dianjurkan lebih ke penggunaan hormon salva 2 ya, atau apa yang kayak terazosin, tamsulosin. Alfa 1 Kak kalau nggak salah. Oh, alfa 1 ya, koreksi. Ya. Lanjut ya. Nah,
Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Medical check up pasien riwayat hipertensi ada ya, Gempi. 500 mg. Bolehkan untuk mengontrol hiperlipidemia di derita. Obat apa yang diberikan? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nilai kadar kolesterol tinggi, LDL tinggi, TG tinggi, HDL-nya rendah. Ya. Jadi ini sebenarnya bisa diberikan dorongan statin. Cuma statin ini hanya berapa persen? Saya pernah baca di perki terkait dengan tata laksana penggunaan anti kolesterol di sono, penyakit jantung koroner di sana ada tata laksananya. Jadi persentasenya untuk menurunkan kadar trigliserida ini tidak sebesar dari golongan fibra. Jadi kalau misalnya dia semuanya tinggi, kalau ini spesifik di atas 400, pasti jawabannya itu adalah golongan fibra, yang fibrosil, fenofibra, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah A. Kenapa? Ada yang mau nanya? Pak, kenapa nggak fenofibrat ada dua? Soalnya sama-sama. Oh, ini ada fenofibra juga ya? Iya. Berarti jawabannya yang D juga bisa ya. Intinya golongan fibra ya teman-teman. Kak, setahu saya kalau ada dua itu lebih apa sih namanya? Lebih diutamakan itu yang fenofibrat. Lebih dianjurkan fenofibrat dibanding yang fibrosil. Oh gitu? Iya. Oke, sama aja kayak Sintas atau Vastatin kali ya. Bisa banyak perspektif sih sebenarnya teman-teman terkait dengan payung pengobatan ya, payung pengobatan. Jadi kayak setiap dokter ya punya pengobatannya tersendiri gitu. Tapi dilihat dari kondisi pasien juga sih ya. Kalau kita lihat dari soal ini ya, secara logika, secara literatur dulunya masuk sih sebenarnya. Tapi kalau di lapangan dilihat dari kondisi pasien, tergantung dari dilihat dari apa lagi ya, payung pengobatan dokter itu sendiri. Pastinya kan kalau kita mau memberikan terapi dilihat dari yang namanya efektivitasnya, ya kan? Yang mana yang lebih efektif, lebih fibrosil atau fibra? Dilihat dari efektivitas. Dalam artian, oh ini pasien nggak punya riwayat alergi terhadap fibrosil. Ya. Artinya yang lebih efektif itu adalah fenofibrat, ya fenofibrat yang diberikan. Jadi yang dinamakan efektivitas. Yang kedua dilihat dari cost ya teman-teman, dilihat dari cost, harga. Pasti harga itu menjadi apa ya, salah satu pertimbangan juga sih. Apakah memang ya udah selagi bisa generik, oh dia generik efektif, kenapa harus paten? Cuman kan ya secara ilmu kefarmasian pasti kan ada perbedaan antara generik dengan paten ya. Cuman kaitannya nanti sama pembahasan teknologi sih ya, saya nggak begitu mendalami. Jadi kalau menurut teman-teman fenofibrat yang menjadi pilihan ya nggak ada masalah. Kalau saya sih cenderung dua-duanya ya, tapi nggak tahu nih jawabannya pembahasannya apa nih. Oh nggak ada pembahasannya teman-teman. Nggak jadi masalah sih. Kalau memang teman-teman mau tahu pemilih itu, saya yakin di UK nggak ada soal-soal kayak gini ya. Ini menurut saya hancur juga sih. Begitu. Jadi masalah sih. Secara apa ya? Secara literatur dulunya benar. Teman-teman nggak usah khawatir sih kalau misalnya di UK pasti nanti ada tim review juga.
Gitu. Kalau misalnya nanti kalau saya ganti di sini jadi 200, jawabannya apa? Golongan statin. Golongan statin ya, atau statin. Nah, golongan statin biasanya rata-rata sih obat-obatan apa, kolesterol yang bisa cenderung ke malam ya, karena metabolisme lemak dalam tubuh itu terjadi ketika kita tidak beraktivitas malam hari, pastinya lebih efektif. Kemudian ezetimibe biasanya dia dikombinasikan dengan atorvastatin ya, itu menjadi catatan teman-teman tuh. Contoh, pasien sudah diberikan atorvastatin, obat apa yang harus ditambahkan atau obat apa yang harus dikombinasi dengan obat atorvastatin? Jawabannya adalah ezetimibe. Itu memang udah secara guideline ya teman-teman. Kemudian ezetimibe itu menyebabkan yang namanya apa? Feses berminyak. Oke. Lanjut ya. Ini sampai jam berapa ya? Ada batasnya nggak sih? Nah, kalau ini jawabannya apa nih teman-teman? Tahu lah ya. Tadi kan udah dibahas ya. Kira-kira rifampicin apa nih? Mempercepat Ya, dia mempercepat metabolisme si estrogen. Estrogen itu sama aja kayak pil ya, hormon. Kayak pil KB itu isinya estrogen, progesteron. Rifampicin tadi ya. Nah, kalau INH dia nyebabin apa dia? Efek sampingnya? Neuropati perifer. Solusinya apa? Piridoksin. Piridoksin. B6 ya. Salam salbutamol nyebabin apa? gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan, berkonsentrasi ya. Jadi Asam urat ya. Strep asam apa? Nefro sama nefro ya. Nefro itu ke strepto. Nefrotoksik kalau nefrotoksik ya. Nefro itu ginjal kan? Iya. Bukannya ke ini ya, streptomycin ya, sampingnya. Streptomycin. Ini obat balik. Kalau streptomycin yang nyebabin itu aminoglikosida itu kayak misal amikasin, streptomycin. Nah, dia efek sampingnya cenderung ke nefrotoksik. Selain dia nyebabin ototoksik ya, gangguan pendengaran, dia nyerang ke ginjal ya, efek samping. Oke, paham ya teman-teman? Solusinya apa di sini? tapi pemberian aspirin. Pemberian non hormonal ya, kayak spiral, IUD. Bahasannya sama aja ya. Ini apa nih? Mual sangat hebat. Bulan sentrum. Kata kuncinya ini ya, seorang wanita didiagnosa terapi kanker. Nah, kalau kanker ini biasanya dia kan pasti kemoterapi ya, kemoterapi rata-rata orang-orang kanker. Pasca kemo itu efek samping yang ditimbulkan adalah mual hingga muntah ya teman-teman. Nah, biasanya ini dokter-dokter sering meresepkan obat-obat mual muntah ya. Yang efektif itu penggunaan yang sentron. Kalau misalnya untuk kemoterapi mual muntahnya ya,
mual muntah untuk kemoterapi biasanya yang sentron-sentron, sentron, palmosentron, sentron lah pokoknya ya, golongan 5HT ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau di lapangan sedikit cerita, di lapangan itu ondansetron, penggunaan tambahan-tambahan itu udah enggak ini ya teman-teman, udah enggak apa ya, udah enggak efektif. Jadi dalam artian udah diberikan tapi tetap mual-muntah dengan dosis maksimal. Nah, makanya biasanya pemberiannya itu pemberian palmosentron yang paling hebat. Palmosentron biasanya nanti dikombinasikan dengan apa? Dengan terapi aktiva. Kalau lihat kemasannya pasti berarti. Oke, kita lanjut, paham ya? Kalau misalnya mual muntah karena kemoterapi, penggunaan sentron 5HT. Kalau morning sickness, penggunaan apa tuh ibu hamil? Pyridoxine dulu ya. Ondan, doxilamine boleh. Primperan, metoclopramide boleh sih sebenarnya. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya, seorang ibu datang ke dokter anaknya berusia 6 bulan datang kondisi lemas akibat buang air umum tidak demam, feses cair, dokter mendiagnosa pasien dengan diare akut. Obat apa yang pertama pasien berikan tersebut apa kira-kira? Oralit ya, untuk mencegah dehidrasinya dulu karena nggak ada spesifikasi dia keracunan, dia ada bakteri ya, jadi hanya diare akut aja sementara untuk mencegah yang namanya terapi dehidrasi oralit. Paham ya teman-teman? Budaya UKM kayak gini kurang lebih. Kapan sih UKM teman-teman? 2122. Udah pada vaksin belum? Wajib vaksin ya? Enggak, Kak. Enggak, oke. Ini seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun mengalami keluhan sesak nafas, mual muntah. Pasien memiliki riwayat gagal ginjal kronik. Dengan hasil pemeriksaan laboratorium, pasien memiliki hiperfosfatemia, kadar fosfat dalam tubuh itu tinggi. Obat apa yang direkomendasikan teman-teman? Kalsium karbonat. Jawabannya adalah kalsium karbonat. Nama kimianya apa kalsium karbonat? CO3. Kalau misalnya di sini saya ganti jadi asidosis, namanya apa? Natrium karbonat ya, NaCl. Kenapa kalau misalnya hiperfosfat diberikan kalsium karbonat? Kak, maaf, bukannya natrium bikarbonat ya? Apa? Asidosis laktat itu natrium bikarbonat. Iya, NaBik sebenarnya, bukan magnesium hidroksida, bukan aluminium, memang dari jawabannya. Sudah ada opsinya maksudnya. Kalau misalnya asidosis laktat, NaBik, ya kan? Biktat, natrium bikarbonat, asidosis laktat jawabannya. Kalau misalnya asidosis laktat, jawabannya NaBik. Kita harus apa ya? Bahasanya kalau kimia itu harus harus dinetralin ya. Makanya ini mungkin cenderung pasien-pasien ginjal mungkin cenderung kadar fosfat, kadar asam dalam darah itu tinggi. Kalau hiperfosfatemia karena memang harus diberikan fosfat itu nggak bisa diekspresi dalam tubuh.
Ya, prostat belum bisa diekspresikan dalam tubuh. Kalau saya belajar kemarin di RSAU itu kata apotekernya, kenapa CRCO3 digunakan pada pasien ginjal? Karena pasien ginjal itu hiperfosfatemia, ya, dia nggak bisa keluar ketika dia nggak fosfat itu nggak mengikat yang namanya kalsium. Jadi fosfatnya itu bakal keluar ketika dia mengikat kalsium. Kalau nggak ada kalsium, dia bakal mengikat yang namanya atau berikatan dengan kalsium yang ada di tulang. Semakin banyak fosfat yang mengikat kalsium yang ada di tulang, dia nyebabin osteoporosis. Makanya kita harus hadirkan kalsium dari luar, ya, agar si fosfat dalam tubuhnya bisa dikeluarkan. Jadi paham nggak kira-kira? Paham ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya ini, pasien BPH keluhan retensi air kencing. Obat dokter menangani pasien tersebut dengan tamsulosin. Tamsulosin itu agonis alfa 1 ya. Keluhan yang dialami pasien cara kerja tamsulosin kayak gimana dia? Relaksasi Jaringan prostat. Ini ya, relaksasi jaringan prostat, sama aja kayak orang BPH ya. Orang BPH kan menggunakan tamsulosin. Nah, kalau sini saya ganti, nah tamsulosinnya saya ganti jadi pelazosin. Jawabannya apa? Kalau saya ganti pelazosin, ya, harusnya pakai saya ya. Apa kira-kira jawabannya teman-teman? Relaksasi jaringan prostat. Sama jawabannya ya, karena dia satu golongan. Perazosin, doxazosin, tamsulosin, sin. Bangsin. Oke, kita lanjut ya. Obat apa yang diberikan oleh apoteker untuk mengurangi keluhan pasien tersebut? Pasiennya wanita 45 tahun didiagnosis kanker payudara stadium 3 oleh dokter. Pasien mengeluh nyeri sangat hebat. Nah, pasiennya mengeluh nyeri. Obat anti nyeri yang harus diberikan apa kalau nyeri hebat? Petidin, ya. Kalau sini saya ganti opioid, jawabannya mana? Jawabannya mana kira-kira? opioid, Kak. Opioid. Tetap opioid ya, karena opioid itu yang sering digunakan untuk nyeri hebat itu biasanya morfin, pentidin, fentanyl, ya. Nah, ini yang sering sekali keluar ya. Kalau yang sering di lapangan juga morfin, pentidin, fentanyl. Oke. Stop order keterolak ada yang tahu nggak? Saya lupa. Ada yang tahu stop order keterolak sering sekali dikeluarkan kalau nggak salah. 5 hari ya kalau nggak salah. 3-5 hari. 3-5 ya stop ordernya ya. Iya, Kak. Iya. 3-5 hari. Di EGC ada nggak masalahnya? Oke, kita lanjut. Seorang WNA dari Afrika datang karena mengontrol hipertensi. Obat anti hipertensi yang harus dilakukannya apa? Jawabannya apa kira-kira WNA dari Afrika? Hah? Apa kira-kira? Coba buka di buku yang tabel. Dipin. Kak. Bisa bikin ya. Kenapa kira-kira di Filipina? Ini kan WNA Afrika.
Kalau pembahasan di buku itu apa? Kulit hitam cenderung rendah apa? Pada renin. Ya. Selain golongan JDB apa? Ya. Diuretik. Diuretik. Ya, tapi cenderung harus diberikan sedikit. Diazir bisa. Paham nggak teman-teman? Ini yang harus teman-teman garis bawahi WNA BK, karena orang kulit hitam itu cenderung rendah kadar renin ya. Ini adanya pembaruan. Bukan orang kulit hitam jadi diuretik PPI, atau orang kulit hitam jadi diuretik atau JDB seperti kulit pentor. Oke, selesai teman-teman. Ada yang mau tanyakan sebelum ditutup? Besok ada pertemuan lagi ya, teknologi. Mudah-mudahan nggak pelanggar lah teman-teman. Yang berapa Pak? Sama seperti jamnya ya, nanti dikonfirmasi sama tim tekno ya. Siap Pak, makasih Pak. Ya. Jadi nanti dikonfirmasi sama tim tekno. Oke teman-teman, cukup ya pertemuan kita kali ini. Pesan saya kepada teman-teman sebelum meninggalkan forum ini, saya sampaikan kalau bisa teman-teman habis-habisannya di awal, habis-habisannya nanti nih sampai hamil seminggu teman-teman ujian kalau bisa. Jangan sampai teman-teman habis-habisannya di hamil ya. Karena memang screening secara administrasi bukan di era pandemi ini agak sulit ya teman-teman, agak ribet. Jangan sampai teman-teman nantinya stres mikirin UKAI, mikirin UKAI gara-gara belajarnya belum maksimal di Amin 7. Teman-teman SKS setiap hari, SKS sampai malam belajar bergadang sampai mendekati hari H atau hari 3 suruh screening cek apa sih namanya PCR atau swab test ya. Nah, jangan sampai teman-teman nanti terbebani karena teman-teman belum belajar. Ketika teman-teman terbebani ya, belum belajar, teman-teman kepikiran belajarnya habis-habisan ya, teman-teman habis, nanti teman-teman tumpang gitu. Imun teman-teman nanti turun karena teman-teman terlalu stres, terlalu diporsir belajarnya. Ketika stres imun turun bahayanya apa? Nanti teman-teman positif, jangan sampai gitu. Karena sedih banget kalau teman-teman udah mempersiapkan waktu yang cukup panjang ya, ditambah teman-teman UKI-nya mundur ya, karena teman-teman nggak selesai di screening administrasi, yaitu screening misal swab test ternyata positif, teman-teman mundur lagi 6 bulan. Biar teman-teman kalah perang ya, teman-teman kalah perang sebelum berperang gitu. Teman-teman lagi siap-siap mau perang ya, tapi teman-teman udah kalah disuruh pulang, ngapain lu? Analoginya kayak gitu. Makanya saya nyarankan untuk teman-teman habis-habisan sampai hamil 1 minggu. Kalau bisa ya teman-teman udah selesai lah, amin 2 minggu lah. Teman-teman hanya mengerjakan soal, mereview apa yang sudah dikerjakan gitu. Terus gali soal, kerjain soal. Jangan sampai teman-teman kayak urak-urak lagi, belajar dalam lagi, jangan gitu. Hamil seminggu udah waktunya teman-teman ini kayak santai, relaksasi gitu. Kalau kata siapa Pak Rio tuh, kalau Muhammad Kadri yang belum nemu dulu piknik gitu. Gak usah terlalu dipusingin, relax aja karena UKAI
teman-teman kita juga teman-teman kalau mental nggak bisa berpikir nantinya. Teman-teman kurang istirahat juga kurang apa ya menurut saya. Teman-teman kurang istirahat, teman-teman juga kurang konsentrasi pastinya nanti saat ujian. Kalau bisa ya istirahat sebetulnya belajar sebetulnya. Hamil seminggu udah santai-santai aja teman-teman review soal aja kalau bisa. Tapi yang tahu diri teman-teman ya teman-teman lagi kalau memang teman-teman bisanya SKS ya silakan. Tapi saya menyarankan jangan sampai SKS. Oke teman-teman, oke. Cukup ya teman-teman. Nanti dilanjut lagi pertemuan selanjutnya kayaknya klinis minggu depan Sabtu lagi deh kayaknya. Karena saya bagian jadwal Jumat, kalau Jumat saya middle masuknya siang, jadi nggak bisa malam. Cuma nggak tahu Sabtunya kayaknya masuk sore juga deh. Oke, nanti disesuaikan aja ya jadwalnya teman-teman. Oke, cukup pertemuan kita kali ini. Mari sama-sama kita berdoa satu sama lain, mendoakan satu sama lain agar selalu diberikan kesehatan, agar selalu diberikan hubungan yang teman-teman ya. Yang intinya kita saling mendoakan lah ya, karena kita nggak tahu doa siapa yang bakal dijawab. Itu sih ya teman-teman, tetap semangat, jangan putus asa, jangan lelah dengan keadaan teman-teman sekarang. Oke teman-teman, cukup basa-basi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Kak besok libur gak?